Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana, NIM 19016090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah gangguan yang terdapat pada artikulasi. Hal ini disebut dengan gangguan fonologi. Gangguan artikulasi adalah penggantian suatu suara dengan suara lain, atau penghilangan suatu suara, atau suara menjadi berubah sama sekali. Gangguan berbicara dan bahasa terdiri dari masalah artikulasi, suara, kelancaran bicara atau gagap, afasia, atau kesulitan dalam menggunakan kata-kata, biasanya akibat cedera otak, serta keterlambatan dalam bicara atau bahasa. Jenis-jenis dan penyebabnya. Pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Kedua, gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau sebagai faktor biasa menyebabkan terjadinya sebagai gangguan berbicara. Penyebab-penyebab gangguan berbicara ialah sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pendengaran. Yang kedua, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor. Ketiga, masalah keturunan. Keempat, masalah pembelajaran dan komunikasi. Kelima, faktor televisi. Keenam, keterbatasan kemampuan kognitif. Ketujuh, gangguan parafasif. Kedua, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar terdapat dua. Yang pertama adalah gangguan akibat faktor medis. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Kedua, ada akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ini adalah kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupannya, dari kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Ketiga, gangguan berpikir. Ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu ialah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Pertama, pikun atau demensia. Semua gangguan itu menyebabkan kurangnya berpikir. Yang kedua, schizofrenik, ialah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penderita ini dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Ketiga, ada depresif yang terjadi pada orang yang tertekan jiwanya, memproyeksikan penderitanya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Namun arah arus isi pikirannya tidak terganggu. Kelancaran berbicaranya terputus-putus oleh nafas dalam serta pelepasan nafas keluar yang panjang. Yang keempat, gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ialah terasingnya seorang anak dari lingkungan kehidupan manusia, namun berbahasanya normal. Keterasingan biasanya karena diperlakukan dengan sengaja. Bisa juga hidup bukan dalam lingkungan manusia, tetapi hidup dipelihara oleh binatang serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli. Cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Yang pertama, fisiologis dan neurologis. Dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan masalah pada alat pendengaran, sistem pendengaran, ataupun pada areal otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Kedua, ada psikologis. Pemeriksaan secara psikologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lain
yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat inteligensi serta tingkat perkembangan sosial emosional anak. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.